Shalom Bapak Ibu yang ada di YouTube dan juga yang ada di Zoom. Ya, senang kembali bisa berbagi di sini. Saya iseng-iseng berpikir kalau misalnya apakah dengan adanya pandemi ini sebenarnya kita harus bersyukur atau kita harus meratapinya. Setiap kejadian itu selalu pasti ada dua sisi, ada sisi baik dan ada sisi buruknya. Sisi buruknya ya kita tahu ekonomi kita terdampak, bahkan saya pribadi pun ekonominya terdampak. Tapi dari sisi baiknya adalah kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itu sekarang posisinya lagi di kamar. Saya lagi di kamar, Pastor Raymond juga lagi di kamar, Pastor Valdo juga lagi di kamar. Kalau dulu sebelum pandemi, kalau saya mau ketemu Pastor Raymond itu mungkin sekitar 4 bulan apa 5 bulan sekali baru bisa bertemu. Tapi dengan kondisi seperti ini setiap hari sekarang bisa bertemu dengan Pastor Raymond, bisa saling berbagi, bercerita. Nah, seperti yang saya bilang di awal, semua yang terjadi dalam hidup kita itu selalu bisa kita lihat dari dua sisi. Hari ini kita akan melihat apa yang terjadi, jika ada yang terjadi, bagaimana cara kita memandangnya. Di dalam diri kita itu selalu pasti ada pergolakan dua pikiran. Ya, pasti selalu ada dua pikiran, pikiran Kristus dan pikiran jasmani. Orang luar bisa berkata pikiran Kristus ini mereka menyebutnya macam-macam. Mereka menyebut, ada yang menyebutnya tenaga dalam, ada yang menyebutnya chi. Bahkan ada satu teman saya mengatakan ini kalau dia bilangnya sih pikiran itu terbagi dua, ada mind dan ada thought. Nah, yang dimaksudkan itu dia menyebutkannya itu adalah thought. Jadi di luar orang Kristen, di luar orang percaya, mereka juga mengakui bahwa di dalam mereka itu ada sesuatu yang mempunyai kekuatan yang hidup di dalam mereka. Tetapi mereka tidak mengenalinya apa yang ada di dalam mereka tersebut. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita meyakini bahwa sesuatu yang hidup dan punya kekuatan di dalam kita itu adalah Kristus itu sendiri. Dan Kristus itu pun hidup di dalam kita. Nah, segala sesuatu yang terjadi atau apapun cara kita memandang dunia itu ada yang disebut dengan paradoks. Paradoks adalah pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan pendapat umum atau kebenaran, tetapi kenyataannya mengandung kebenaran. Contohnya seperti ini yang Paulus katakan. Roma 7 ayat 18, sebab aku mengetahui bahwa di dalam diriku, yaitu di dalam kedaginganku, tidak ada sesuatu yang baik. Kehendak untuk berbuat baik memang ada di dalamku, tetapi kemampuan untuk mengerjakannya tidak ada. Nah, Paulus mengakui bahwa di dalamnya ada yang disebut dengan kedagingan, dan dia mengatakan kehendak untuk berbuat baik ada di dalamku, tetapi kemampuan untuk mengerjakannya tidak ada. Kemudian sebab apa yang baik yang aku kehendaki tidak aku lakukan, tetapi apa yang jahat yang tidak aku kehendaki itulah yang aku lakukan. Roma 7 ayat 20, dan jika aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang melakukannya, melainkan dosa yang ada di dalam aku. Nah, seperti yang saya bilang di awal, ini suatu paradoks. Paradoks itu artinya di dalam diri kita ada sesuatu dua hal yang bertentangan. Ada dua hal yang selalu tarik-menarik. Paulus memberi contohnya adalah jika kita hendak melakukan sesuatu yang baik, tetapi kita tidak mampu melakukan hal yang baik. Sebagai contoh, kita tahu bahwa kita ini harus mengampuni. Kita tahu kita harus berbuat baik. Kita tahu kita harus beribadah. Kita tahu kita harus berdoa. Kita tahu kita harus membaca firman. Kita tahu kita harus melakukan saat teduh. Kita tahu kita harus intim dengan Tuhan. Tetapi kita tidak melakukannya. Apalagi yang seharusnya kita lakukan ketika anak kita datang, kita tidak boleh marah, atau mungkin kita harus menyayangi istri kita, menyayangi suami kita. Kita tahu itu baik, tapi kita tidak melakukannya. Kenapa? Karena di dalam kita selalu ada dua hal yang bertabrakan dan ada selalu dua hal yang tarik menarik. Seperti yang sebelum-sebelumnya sudah pernah kita bahas, Kristus hidup
di dalam kita. Tinggal kita mau memilih, kita mau hidup seperti apa. Kita mau menuruti yang kedagingan kita atau kita mau menuruti Kristus yang hidup di dalam kita. Hari ini saya akan membahas 4 paradoks yang terjadi di dalam hidup kita atau mungkin terjadi di luaran sana tentang pandangan tentang salib Kristus. Pandangan jasmani mengatakan sebab bagi mereka yang akan binasa, pemberitaan salib adalah suatu kebodohan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan tentang salib adalah kuasa Elohim. Sebab meskipun dalam hikmat Elohim, dunia melalui hikmatnya tidak pernah mengenal Elohim. Namun Elohim telah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya melalui kebodohan pemberitaan itu. Paradoks pertama adalah salib Kristus. Bagi orang luar, bagi pandangan secara manusia, salib Kristus merupakan kebodohan. Kenapa bisa seperti itu? Coba yang di luaran sana yang dikatakan kepada kita sebagai orang percaya adalah, masa sih Tuhanmu disalib? Masa sih Tuhanmu bisa mati? Atau mungkin pada saat Yesus lahir di Israel, orang-orang memuja dia sebagai raja, memuja dia yang akan sebagai Mesias yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi? Mereka disalib, dan itu Yesus disalib, dan mereka mengolok-olok itu semua dan menganggap itu suatu kebodohan. Mana mungkin seorang raja disalib? Mana mungkin seorang raja, seorang Mesias akhirnya mati di kayu salib? Semua orang mencemooh, semua orang berkata tidak mungkin, tidak ada yang baik datang dari salib. Kemudian ada juga orang berkata, bagaimana bisa dia menyelamatkan kamu sedangkan dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari salib? Itu yang pandangan-pandangan jasmani, itu pandangan-pandangan kedagingan yang ketika orang memandang salib Kristus, mereka menganggap kita ini bodoh, Bapak Ibu. Tetapi kabar baiknya adalah Elohim telah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya melalui kebodohan pemberitaan itu. Kemudian ini paradoksnya, pikiran Kristus. 1 Korintus 5 ayat 21, Yesus telah membuat Kristus yang telah mengenal dosa menjadi dosa karena siapa? Karena kita, supaya di dalam Dia kita menjadi kebenaran Elohim. Jadi Tuhan telah membuat Kristus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa supaya di dalam Dia kita menjadi kebenaran Elohim. Kristus, Yesus itu tidak berdosa, Bapak Ibu. Dia tidak melakukan dosa. Bahkan dia terlahir dari benih Roh Kudus itu sendiri. Nah, kenapa Yesus bisa mati di kayu salib? Karena Yesus itu berubah menjadi dosa. Dosa siapa yang ada di kayu salib? Itu dosa saya dan saudara. Jadi Yesus mati di kayu salib itu bukan karena dia kehabisan darah atau dia tubuhnya rusak, tubuhnya hancur karena sesuatu, karena disalib, karena ditusuk paku dan segala macam. Enggak, Bapak Ibu. Yesus mati karena dia menjadi dosa bagi kita. Karena kita tahu upah dosa adalah maut. Yang membuat Yesus mati adalah dosa. Dosa siapa? Dosa saya dan dosa saudara. Orang menganggap salib Kristus adalah kebodohan, tetapi kita menganggap salib Kristus adalah anugerah. Ibrani 9 ayat 28, demikian juga Kristus mengorbankan dirinya hanya satu kali saja untuk menanggung dosa banyak orang, dan dia menyatakan diri pada kali yang kedua bukan untuk menanggung dosa, melainkan membawa mereka yang menanti-nantikan dia kepada keselamatan penuh. Yesus mengorbankan dirinya satu kali untuk menanggung dosa banyak orang. Inilah paradoks tentang salib Kristus. Orang menganggap suatu kebodohan, tetapi bagi kita inilah kabar baik. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa menanggung dosa, hanya Yesus satu-satunya. Kenapa? Karena kita ini dilahirkan di dalam dosa, Bapak Ibu. Bahkan ketika kita memikirkan hal yang buruk itu sudah dosa.
Bahkan di Alkitab juga ditulis, jika kita hendak melakukan perbuatan baik tetapi kita tidak melakukannya, itu juga sudah dosa. Inilah paradoks pertama tentang salib Kristus. Pikiran jasmani berkata itu kebodohan, pikiran Kristus berkata itu anugerah. Kemudian yang kedua, tentang penghapusan dosa. Pikiran jasmani atau orang-orang dunia berkata penghapusan dosa itu tergantung bagaimana baiknya hidup kita dan bagaimana kita beribadah kepada Tuhan. Ini ajaran yang diajarkan di luaran sana, Bapak Ibu. Kalau kamu mau mendapatkan keselamatan, kalau kamu mau menghapus dosamu, kamu harus ditutupi dengan perbuatan baikmu. Jadi mereka beranggapan seperti ini. Nanti ketika setelah kematian mereka akan dihadapkan dengan satu layar besar, misalnya seperti itu. Kan sekarang zaman udah modern, kemudian Tuhan akan pencet tombol play mulai dari umur 0 sampai dia mati. Kemudian dia akan melihat semua jalan hidupnya. Kemudian Tuhan akan berkata, ya kita timbang ya, mana perbuatan baikmu, mana perbuatan jahatmu. Oke, kalau banyak perbuatan baik maka kamu akan diselamatkan. Nah, perbuatan baikmu ini bisa menghapuskan dosamu. Itu yang orang-orang luar bayangkan tentang penghapusan dosa. Jadi kalau kamu habis berbuat jahat kepada istrimu, menyakiti istrimu, tutupilah dengan berbuat baik. Entah kamu bersedekah atau melakukan apapun. Atau kalau kamu mau merasa dekat dengan Tuhan, atau kamu mau hidup di jalan Tuhan, yaitu kamu harus beribadah sungguh-sungguh kepadanya. Tidak boleh bolong, kamu harus melakukan yang terbaik, harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Inilah pandangan jasmani tentang dunia atau pikiran jasmani. Tetapi apa yang pikiran Kristus katakan, di dalam Kristus dan melalui darahnya kita beroleh penebusan, yaitu penghapusan atas segala dosa sesuai dengan kekayaan anugerah Elohim. Wow, di dalam Kristus melalui darahnya kita beroleh penebusan, yaitu penghapusan atas segala dosa sesuai dengan kekayaan anugerah Elohim. Di sini jelas dikatakan kita memperoleh penghapusan dosa sesuai dengan kekayaan anugerah Elohim. Bukan sesuai dengan perbuatan baik kita, tetapi kekayaan anugerah Elohim. Bayangkan Bapak Ibu, kekayaan anugerah Elohim. Betapa kayanya, betapa luar biasanya Tuhan kita. Standarnya yang dipakai adalah bukan standarnya kita, tetapi adalah standarnya Tuhan itu sendiri. Kalau Tuhan yang standarnya tinggi, standarnya sempurna berkata dosamu sudah diampuni, bagaimanakah bisa kita berkata perbuatan baik kita bisa menutupi dosa kita? Kalau Tuhan dengan standar yang sangat tinggi atau dengan standar yang sempurna, bagaimanakah bisa kita berkata perbuatan baik kita ini yang kita lakukan bisa memenuhi standarnya Tuhan? Tidak ada yang bisa, Bapak Ibu. Bahkan di Yesaya dikatakan perbuatan baik kita itu seperti kain kotor. Artinya apapun yang kita lakukan itu semua salah di mata Tuhan. Tetapi ada kabar baiknya, yaitu pikiran Kristus, kita beroleh penebusan dan penghapusan atas segala dosa sesuai dengan kekayaan anugerah Elohim. Kemudian mungkin ada yang berkata, oh terus kalau misalnya aku sudah tahu seperti ini, terus apa dampaknya untuk kehidupanku? Dampaknya adalah dengan kita mengetahui pikiran Kristus, kita bisa menjalani hidup kita dengan tenang, Bapak Ibu. Kita bisa menikmati hidup kita dalam artian seperti ini. Bukan berarti kita hidup sembarangan, enggak. Justru karena kita sudah memperoleh penebusan, kita bisa hidup di dalam penebusan itu. Ketika kita ditebus, kita menjadi orang benar, maka kelakuan kita, perilaku kita akan menuruti status kita. Perilaku kita, apapun yang kita lakukan itu tidak mengubah status kita. Contoh simpelnya seperti ini. Ketika kita habis mandi, kemudian di depan nih, kan mungkin habis hujan, terus tiba-tiba ada genangan air. Apakah kita akan dengan sengaja lompat ke dalam situ dan mengotori badan kita? Hanya orang yang pikirannya kurang sehat yang dia akan setelah sudah habis mandi kemudian dia akan mengotori pikirannya. Tetapi kalau orang yang sehat, kalau dia habis mandi maka dia tidak akan mengotori dirinya
sendiri. Sama seperti itulah kita menjalani hidup. Saya akan lanjutkan. Namun Elohim menunjukkan kasih-Nya kepada kita bahwa Kristus mati bagi kita saat kapan? Saat kita masih berdosa. Wow, ini juga kabar baiknya. Orang-orang berkata untuk menebus dosamu harus ditutup dengan perbuatan baik. Tetapi Alkitab berkata, pikiran Kristus berkata, Kristus sudah mati bagi kita saat kita masih berdosa. Bahkan saat kita belum menyadari kehadiran Kristus, bahkan saat kita masih hidup di masa kekelaman, saat kita hidup masih di masa lalu kita yang buruk, masa lalu kita yang berantakan, Tuhan sudah mati bagi kita. Ini kabar baiknya. Kemudian pikiran Kristus yang ketiga, dan oleh kehendaknya kita telah dikuduskan melalui persembahan tubuh Yesus Kristus sekali untuk selama-lamanya. Wow, ini luar biasa. Ini kabar baik tentang penghapusan dosa. Kita sudah ditebus menurut kekayaan anugerah Elohim. Kita juga sudah ditebus saat kita masih berdosa. Dan kita ditebus sekali untuk selama-lamanya. Dengan adanya kita memahami pikiran Kristus, jadi kita tidak bergumul lagi di dalam dosa. Kita sudah menang atas dosa. Oleh anugerah Tuhan, kita bisa berkata tidak untuk dosa. Bukan berarti ketika kita dikuduskan, kita diselamatkan, kita tidak bisa berbuat dosa. Masih Bapak Ibu. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang di awal, di dalam diri kita itu selalu ada dua keinginan yang bertentangan. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita percaya bahwa kita sudah dikuduskan. Tetapi dengan adanya anugerah ini, yang satu hal yang Bapak Ibu perlu ingat, kita bisa berkata tidak untuk dosa. Contohnya misalnya, suatu saat seorang suami mungkin dia berdinas ke luar kota, di mana tidak ada yang tahu di sana, tidak ada keluarga, tidak ada teman yang tahu. Kemudian karena dia tinggal di hotel sendiri, timbullah pikiran untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Tetapi karena dia menyadari di dalamnya ada Kristus, dia punya pikiran Kristus, maka dia bisa berkata, oh tidak, di dalamku ada Kristus, aku orang benar, aku tidak akan melakukan hal yang tidak baik. Itulah anugerah Tuhan. Kemudian paradoks yang ketiga tentang status sosial. Pikiran jasmani, orang-orang akan cenderung berkata melihat apa yang kelihatan. Sebagai contoh, saya ambil di sini adalah cerita tentang Paulus di Filipi 3 ayat 4. Di sini Paulus mengatakan, meskipun aku juga dapat mengandalkan hal jasmani, jika ada orang lain berpikir untuk mengandalkan hal jasmani, aku lebih lagi. Sunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, suku Benyamin, seorang Ibrani di antara orang-orang Ibrani, berdasarkan hukum Taurat aku seorang Farisi, berdasarkan semangat aku penganiaya jemaat, berdasarkan ketaatan pada hukum Taurat secara jasmani aku tidak bercacat. Orang dunia, pikiran jasmani atau pikiran dunia itu melihat apa yang kelihatan. Orang melihat status kita, orang melihat apa yang kita pakai, bagaimana cara hidup kita, bagi apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, itu orang semua melihat itu. Kalau kita memakai sesuatu yang bagus atau sesuatu yang mahal, kita beranggapan orang akan tercengang. Wih, hebat ya si Agus sudah pakai mobil ini misalnya, kayak gitu. Wih, hebat ya sekarang rumahnya besar misalnya, seperti itu. Orang-orang dunia akan cenderung memandang seperti itu. Seperti yang Paulus katakan ini, ketika ini dia sedang berdebat dengan ahli-ahli Taurat, dia mengatakan bahwa dia ini jauh lebih ahli Taurat daripada ahli Taurat yang ada saat itu. Dia berkata, aku dari suku Benyamin asli, orang Ibrani asli, bahkan dia seorang Farisi, dan dia menganiaya jemaat. Artinya apa? Saat ini Paulus sedang dalam status sosial yang terbaik. Semua orang hormat sama dia, dia dihormati, bahkan mungkin dia juga ditakuti. Siapa yang tidak pengen seperti ini, Bapak Ibu? Saya
Saya pun pengen seperti Paulus, dihormati, ditakuti, disegani orang. Semua orang pasti pengen seperti ini. Tetapi Paulus mengatakan di selanjutnya, di Filipi 3 ayat 7, tetapi aku pun yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang aku menganggapnya kerugian karena Kristus. Bahkan tanpa ragu aku menganggap semuanya sebagai kerugian karena pengenalan yang mendalam akan Kristus Yesus Tuhan kita, yang oleh karenanya aku telah kehilangan segala sesuatu dan menganggapnya sampah, supaya aku mendapatkan Kristus. Paulus mengatakan semua penghargaan, semua prestasinya dulu yang dilakukan sama Paulus itu tidak ada harganya setelah dia mengenal Kristus. Bahkan di catatan lainnya Paulus mengatakan Kristus adalah kekayaan yang dicari bangsa-bangsa. Kristus adalah kekayaan yang sudah disediakan bagi kita sebelum dunia ini diciptakan. Orang boleh memandang Bapak saat ini, memandang Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu tidak dipandang, Bapak Ibu dianggap sebelah mata, Bapak Ibu tidak dihargai, tidak dihormati. Tidak masalah Bapak Ibu. Kenapa? Karena di dalam Bapak Ibu itu ada Kristus. Dan Kristus yang di dalam Bapak Ibu itulah Kristus yang sudah mati dan sudah menebus Bapak Ibu. Kristus itulah harta terpendam. Kristus itulah segala-galanya. Sebagai contoh misalnya seperti ini, milikilah pikiran seperti ini. Contoh misalnya kalau sekarang kondisi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berkata dalam diri Bapak Ibu, aku ini orang yang nggak mampu, orang yang tidak punya apa-apa, orang yang mungkin keuangannya lagi susah. Saya tanya satu hal, misalnya saya datang ke rumah Bapak Ibu, kemudian saya bertanya, Pak, Ibu, mau nggak jantungnya saya beli 1 triliun, misalnya kayak gitu. Ini misalnya saja, saya belum punya uang sebanyak itu. Apakah Bapak Ibu mau menjual jantung Bapak Ibu seharga 1 triliun, misalnya seperti itu? Atau mungkin saya datang ke rumah Bapak Ibu bertanya, Pak, Bu, anaknya saya beli ya, misalnya seperti itu. Apakah Bapak Ibu mau menjual anak Bapak Ibu? Enggak. Padahal kita nggak punya uang sebanyak itu, tapi kita tidak mau menjual apa yang ada di diri kita. Artinya apa? Kita ini berharga, Bapak Ibu. Kita berharga bukan karena apa yang kita kenakan. Kita berharga bukan karena apa yang kelihatan di dalam diri, di luar kita. Kita berharga karena ada Kristus di dalam kita. Kita berharga karena akan pengenalan Kristus yang ada di dalam kita. Jadi Bapak Ibu jangan lagi memandang Bapak Ibu ini tidak berharga. Jangan lagi memandang bahwa Bapak Ibu ini tidak dihormati. Enggak, Bapak Ibu berharga karena ada Kristus di dalam kita. Yang terakhir, paradoks tentang sakit penyakit. Pandangan yang pertama adalah, atau pikiran jasmani berkata, sakitmu tidak akan bisa sembuh. Sakitmu ini tidak ada obatnya. Mungkin dokter juga berkata, waktumu sudah tidak lama lagi. Tetapi milikilah pikiran Kristus, yaitu Dia sendiri yang telah menanggung segala dosa di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa dapat hidup oleh kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Wow, ini luar biasanya Tuhan kita. Dia sudah menjamin keselamatan kita, Dia sudah menjamin menanggung dosa kita, Dia bahkan sudah menjamin memberikan harta yang terbaik bagi kita, dan Dia pun rindu untuk menyembuhkan kita. Ketika kita percaya Bapak Ibu, ketika kita percaya kepada Kristus, percayalah Dia juga akan menyembuhkan kita. Kalau mungkin kita saat ini masih di dalam sakit penyakit, atau mungkin kita di dalam lemah tubuh kita, orang-orang mulai berkata, sudahlah, tidak usah berobat lagi, sudahlah, pasrah saja, sudahlah, sebentar lagi kamu akan tutup usia.
tolak dalam nama Yesus Bapak Ibu. Kita percaya bahwa Yesus itu memberikan paket komplit bagi kita. Kalau dia sudah menjamin kerajaan kekal, saya yakin dan percaya dia juga akan menjamin kesembuhan kita. Mungkin ada juga yang berkata, oh, mujizat itu sekarang sudah tidak ada lagi. Ada beberapa orang Kristen mempunyai pandangan seperti itu. Mujizat itu sudah tidak ada lagi. Mujizat itu sudah habis. Saya pribadi, secara pribadi saya sedikit menolak dengan ajaran itu. Kenapa? Karena saya percaya mujizat itu masih ada. Bahkan kita hidup sehari-hari itu semua karena mujizat. Kita bisa bangun pagi, kita bisa bernafas, kita bisa bertemu di home ministry saat ini. Itu semua karena mujizat. Bahkan yang lebih ekstrimnya adalah bumi kita masih berputar pun itu semua karena mujizat Tuhan yang mengaturnya. Jadi jangan percaya dengan ajaran yang mengatakan mujizat itu tidak ada. Enggak Bapak Ibu, mujizat itu masih ada. Dan percayalah Bapak Ibu, mujizat apapun yang Bapak Ibu harapkan, saya percaya pasti terjadi di dalam Kristus. Tuhan yang tidak menyayangkan anaknya yang tunggal itu diberikannya bagi kita. Masa Tuhan tidak menganugerahkan segala sesuatu bagi kita? Tetap percaya Bapak Ibu, milikilah pikiran Kristus. Orang dunia boleh berkata apapun. Orang tetangga, samping, kanan, kiri, semua berkata sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita mempunyai pikiran Kristus. Saring dengan pikiran Kristus. Baca Alkitab kita. Lihat apa yang Kristus katakan di dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.